Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik atas hidup ini. Kita hidup karena kebaikan Tuhan, sehingga setiap hari kita selalu mensyukuri buat setiap waktu yang Tuhan Yesus berikan atas hidup kita. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan saudaraku, tema kita saat ini adalah makin memahami jalan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup ini, dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami makin setia mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil di Kisah Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Puji Tuhan. Siapakah ia yang dimaksudkan dalam Kisah pasal 18 ini? Ia di sini bernama Apolos. Apolos tinggal di Alexandria, Mesir, dan dia punya semangat yang tinggi untuk mengajar banyak orang tentang Yesus Kristus. Lalu dia pergi ke Efesus, dia memberitakan tentang firman Tuhan, dan dia mengajar, berbicara dengan semangat, bukan sekadar semangat, tetapi lebih dari itu, dengan teliti ia mengajar. Hanya dia belum tahu lebih banyak tentang Yesus Kristus. Dia hanya mengetahui tentang Yesus dan juga tentang baptisan Yohanes. Dia tahu Yesuslah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, digenapi oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tapi masih banyak hal yang belum dia ketahui. Namun demikian, saudaraku, kita banyak belajar di sini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, tidak perlulah kita mengetahui semuanya secara menyeluruh tentang kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, baru kita membagikan firman Tuhan. Kelamaan nunggunya kalau harus belajar semuanya sampai tuntas, baru kita menjadi saksi Kristus. Kelamaan menunggunya, saudara. Padahal sekaranglah waktunya kita ambil bagian untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyediakan sorga bagi banyak orang yang mau percaya, yang menyediakan pengampunan dosa bagi mereka supaya mengalami kemerdekaan dari ikatan dosa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita belajar dari Apolos. Apa yang dia tahu tentang Yesus, itu menjadi modal besar baginya untuk semangat di dalam memberitakan Injil dan mengajarkan firman Tuhan secara teliti. Nanti toh Tuhan akan buka jalan untuk membuat Apolos makin memahami jalan Tuhan, makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Ketika dia mengajar dengan berani di rumah ibadat, maka Tuhan makin memperlengkapi Apolos untuk makin memahami firman Allah, agar makin siap lagi untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus. Jadi jangan juga kita terlalu nunggu mau siap dulu, siapin terus, baru melangkah membagikan berkat kepada orang lain dengan menceritakan tentang Yesus Sang Penebus umat manusia dari dosa-dosanya. Jangan kelamaan, saudaraku.
Jangan kita tidak memanfaatkan waktu-waktu yang ada sekarang ini. Dan ketika Apolos dengan semangatnya memberitakan firman Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, maka Tuhan membukakan kepada dia pengertian-pengertian yang baru. Tuhan mempertemukan Apolos dengan Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila awalnya tinggal di Italia, tetapi karena orang-orang Yahudi disuruh keluar dari Italia, dari kota Roma, maka mereka keluar dan mereka pergi ke Asia. Mereka tinggal di Korintus, kemudian tinggal di kota Efesus. Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepada Apolos jalan Allah untuk makin memahami tentang jalan Tuhan. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Meskipun sudah melayani, sudah jadi pembicara, memberitakan firman sekalipun, lama dalam pelayanan, kita harus terbuka untuk menerima pemahaman yang lebih dalam lagi tentang jalan Tuhan. Kalau mau dipikir-pikir, Priscilla dan Aquila hanya jemaat biasa. Mereka hanyalah pengusaha tenda, jualan tenda. Bukan pengkhotbah, bukan pendeta. Tetapi mereka mau mengajarkan Apolos tentang jalan Tuhan supaya Apolos makin memahami lagi. Apa yang dilakukan oleh Apolos? Apolos menyambut kesempatan emas tersebut. Di sini kita melihat Apolos yang fasih berbicara, yang menguasai kitab suci, tetap rendah hati untuk makin memahami jalan Tuhan. Pelajaran juga bagi kita. Kita tambah hari harus tambah rendah hati dan tidak berpuas diri, tapi kita membukakan diri untuk makin memahami jalan Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk menuju surga. Kita makin belajar untuk memahami jalan Tuhan, maka kita makin diperlengkapi oleh Tuhan, makin siap untuk menjadi berkat, dan makin kuat iman kita. Kita tidak mudah goyah, tidak mudah rapuh menghadapi persoalan hidup ini. Kenapa? Karena kita makin memahami jalan Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan ini. Amin, saudaraku. Ayo tetap bersemangat sebagai anak-anak Tuhan untuk terus dan menerus menggali kebenaran firman Tuhan dan tidak pernah berhenti berbagi berkat bagi mereka yang tersesat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, biarlah Tuhan jamah hati kami. Tuhan buat kami punya kerinduan untuk makin memahami jalan Tuhan, agar iman kami kuat, teguh, dan kokoh di hadapan Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga kami pada saat ini, di saat kami akan beristirahat. Kami beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.